Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kembali dari kematian sementara ini tidur malam. Insyaallah kita pendengar yang dirahmati Allah masih diberi kesempatan umur, kesempatan usia dari Allah SWT sampai hari ini. Insyaallah kita masih dimampukan oleh Allah untuk bangun, untuk beribadah. Hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Kita sahuti daripada seruan azan subuh di masjid. Insyaallah ini adalah awal dari keberkahan kita sebagai zat Allah. Kita awali dengan menyembah Allah, memuji Allah, memuja Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah. Itulah hakikat daripada hidup diciptakannya manusia di muka bumi ini oleh Allah, yakni mentauhidkan Allah, mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah. Mendengar dan dirahmati Allah, kita menyongsong kemenangan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Menyongsong kemenangan, yakni melangkahkan kaki kita ke masjid salat subuh 5-10 menit insyaallah. Itu adalah awal daripada keberkahan hidup kita, yakni tambahan amalan, pahala, dan berkekurangnya daripada dosa-dosa kita insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, sangat tingginya daripada fadilah sholat, gerakan sholat mampu menstimulus daripada enzim, menstimulus daripada metabolisme tubuh ini sehingga kita bisa sehat insyaallah. Amin. Kita diberi wahyu dari Allah salat lima waktu berjamaah di masjid melalui Nabi Muhammad SAW, langsung diterima di aras Allah, di singgasananya Allah, yakni Sidratul Muntaha, langit Sabtu 7 ini. Tidak main-main ini pentingnya gerakan sholat ini sebagai pemicu matinya daripada sel-sel
antioksidan sel-sel mati, tumor dan lain-lain, itu semua ginjal, kanker, insya Allah semua sembuhkan. Bila dokter sudah menolak satu pasien karena sudah kronis penyakitnya, maka obatilah dengan sholat. Gendonglah warga kita atau kerabat kita yang sakit ke masjid, dudukkan ataupun juga baringkan untuk berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Insya Allah itu ada kesembuhan. Itu inti daripada semuanya adalah sholat, dan sholat menyembah Allah. Sholat dan sholat menyembah Allah itu sama. Banyak sekali pasien yang sudah ditolak dokter, sudah kronis, sudah stadium akhir, kesempatan hidup sudah menipis katanya dokter, tidak lama lagi. Maka salah satu jalannya adalah kita ingin menambah usia manusia dengan sholat. Menambah usia manusia berarti menghilangkan sakit-sakit kita yang merupakan penyebab daripada kematian atau umur pendek. Sholat berjamaah, insya Allah itulah terapi kesempurnaan hidup. Itu adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid kita. Hablum minallah, menyembah Allah, dan hablum minanas, bersilaturahim dengan manusia. Itulah yang memperpanjang usia kita. Kalau usia kita panjang, maka penyakit-penyakit insya Allah tidak ada, karena sumber penyakit itulah yang menjadi hidup kita pendek. Insya Allah inilah terapi insya Allah, pendengar dan rahmati Allah. Tidak usah jauh-jauh kita berterapi, uang bermiliar-miliar, tidak cukup kita rutin menjalankan sholat berjamaah waktu di masjid. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Kita tidak melupakan Allah, maka Allah tidak pula melupakan kita, sehingga kita akan diberi terus kesehatan dari Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini ya Allah, ini pendengar. Ini kunci. Ladina la ya'lamun, tidak ada agama, tidak ada penyembahan. Salat bersama waktu di masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur Allah tunjuk sebagai hamba yang taat dalam menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Taat, karena la haula la quwata illa billahil azim, tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada kekuatan, semua itu adalah karena hidayah Allah. Mereka belum sholat bersama di masjid karena belum Allah kasih hidayat, itu saja. Jangan kita cari-cari alasan yang lain. Insya Allah kita doakan mereka yang malas atau tidak pernah bersama di masjid, Allah beri kekuatan hidayah. Pendengar yang rahmati Allah, amalkanlah ini. Amalkanlah sholat 5 waktu bersama di masjid 5 kali dalam satu hari. Insya Allah Allah pandang kita. Kalau Allah pandang kita berarti Allah mengerti. Kalau Allah mengerti berarti kita insya Allah disehatkan terus, umur panjang, disehatkan terus. Allah paham kepada kita. Setiap manusia pasti ingin sehat. Bila tidak sehat, dia pasti mau berusaha untuk sehat dengan mengeluarkan
bahkan sampai bermiliar-miliar rupiah untuk dirinya agar sehat. Wajar itu. Karena kesehatan adalah mahal, rahmat, berkah yang paling mahal itu adalah kesehatan itu. Karena dengan sehat itu kita bisa menjalankan ibadah, menyembah Allah berjamaah waktu di masjid ini, pendengar dan rahmati Allah. Tidak gampang, pendengar. Biarpun 5 menit tidak gampang. Tidak gampang buktinya. Banyak sekali, berjuta-juta, beratus-ratus juta umat Islam tidak mampu melangkahkan kaki kita ke masjid saat kita diseru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita salat, marilah kita menjemput kemenangan, kenikmatan hakiki. Tidak mampu. Kenapa? Ya itulah, kita tidak usah menyalahkan ini itu karena hidayah Allah belum masuk ke orang yang tidak atau kurang menyauti sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu. Ini benar-benar syukur kita itu masih bisa mendengar suara azan. Sami'na wa ata'na, ini adalah sami'na wa ata'na kita tiap saat. Dengan iman wa ihtisaban, iman dan hanya mengharap ridha Allah yang dipahala Allah, inilah hakikat daripada ibadah. Ini benar-benar rahmati Allah. Lebih jauh daripada itu. Sehingga kita diberi rahmat yang paling tinggi. Untuk senantiasa kita ingat kepada Allah. Yakni sholat berjamaah atau berjamaah. Sehingga para mereka yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid, mereka akan kena azab Allah. Iya, insyaallah kita dipahamkan ini semua di hadapan Allah, di hadapan semuanya ini sebagai saksi ketauhidan daripada kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu adalah pesan nubuwah daripada para al-anbiya, nabi-nabi, mengisahkan Allah, kunci sebagai masuk surga. Ini mentauhidkan Allah, kata kunci surga adalah mentauhidkan Allah. Tanpa mentauhidkan Allah, haram kita masuk surga ini. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu, Allah itu satu, Allah tempat bergantungnya, berhajatnya semua makhluk. Allahu samad, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun zat yang menyamai Allah. Inilah sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Inilah pesan nubuwah, pesan nabi-nabi semua, yakni Yahweh ahadu, Elohim ahadu, Allahu ahad. Ini pesan nubuwah. Agama Hanif yang lurus, yakni agama Nabi Ibrahim dan keturunannya alaihissalam. Ini benar-benar rahmati Allah. Sangat bersyukur saya bisa menyeru Bapak dan Ibu dengan kalimat tauhid ini, kalimat sapu jagat
maskot untuk mencapai surga. Jangan kita mensekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan yang kita yakini menyamai Allah. Na'udzubillah. Allah tidak ada tandingan-tandingan Tuhan sisi Allah, karena semua yang di luar Allah di sisi Allah adalah makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Wal awwal wal akhir wa zahir. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah adalah pencipta yang baru, al-bari'u. Musawwir, Allah adalah pemberi rupa. Pencipta yang baru, tidak ada sebelumnya. Kita tidak ada sebelumnya. Sebelum kita lahir tidak ada, jadilah kita. Dan itu baru itu namanya dari tidak ada menjadi ada, itu baru. Kejadian baru berarti yang dulu tidak ada, ini kejadian, ini adalah baru. Ini pendengar yang rahmati Allah. Makna hakikat daripada Asmaul Husna ini mengikhlaskan kita daripada ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah. Insya Allah inilah petunjuk suci. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pesuruh Allah. Kita sami'na wa ta'na kepada Nabi Muhammad atas petunjuk dari Allah melalui Nabi kita. Kita ikuti saja. Cara mengikuti ya kita belajar agama, belajar taharah, bersuci. Sebelum wudu, sebelum sholat harus bersuci. Kita belajar, itu wajib. Fikih taharah dari najis, lalu dari hadas besar, jinabat, hadas kecil, wudu, dan sholat. Ini bersihlah kita, tohir, bersihlah tubuh kita. Kan tidak sah kalau kita najis itu sholat. Kita bersihkan dulu tubuh kita ini dari kotoran, dari najis. Nah, kita bersihkan, lalu kita jinabat, mandi, wudu, sholat dalam keadaan suci. Kita menyembah Allah, itulah tujuan kita diciptakan. Kita adalah menyembah Allah. Liya'budu wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Ini tujuannya. Kita ke dunia itu tujuannya 5-10 menit menyembah Allah. 5 waktu. Itu tujuannya, Mas. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ilmu yang paling tinggi. Dan inilah yang menghantarkan kita ke surga. Ya, ilmu paling tinggi. Kadang kita bergelar akademik yang tinggi sudah, yang profesor sudah, itu paling tinggi. Gelar akademik adalah profesor, itu pun tidak menjamin kita masuk surga. Gelar akademik paling tinggi kan profesor, gurunya guru. Itu pun tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita adalah iman, yakin kepada Allah, itu saja dulu. Kemudian sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu saja dulu. Kemudian baru amalan-amalan yang lain mengikut. Ini pendengar yang rahmati Allah. Tidak menjamin profesor itu masuk surga. Tidak menjamin orang yang kaya dan dermawan itu masuk surga. Tidak menjamin. Apa yang menjamin, menjanjikan masuk surga? Iman, tauhid, Islam, la ilaha illallah, takhalal jannah. Mentauhidkan Allah itulah kunci masuk
surga. Jaminan Allah pasti itu. Ya karena kita pasti mati. Kemudian kita memasuki alam barzah, kubur, habis kubur pembangkitan, Pak Yaumil Ba'ats, habis itu Yaumil Hisab, lalu surga dan neraka. Ini pendengar dan rahmati Allah. Pendengar yang dirahmati Allah. Ini selalu dan selalu saya ingatkan, sholat berjamaah di masjid. Itulah sarana Nasrullah, penyakit kegunaan itu. Kalau kita perhatikan ayat Allah bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-salat, dan cari pertolongan Allah dengan wasta'inu bis-salat wasta'inu ala sabri was-salat, sabar dan sholat. Cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu adalah ikhlas. Ikhlas ridho terhadap takdir kita, baik takdir gembira dan takdir sedih. Ikhlas. Sabar itu ikhlas. Sabar menjalankan sholat lima waktu bersama di masjid. Sabar dan sholat itu dalil dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini konsep dari Allah. Ini Al-Quran, ini ayat Allah, ini firman Allah. Menyuruh kita yakni mencari pertolongan Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat, dengan sholat dan dengan sabar dan sholat. Kita sabar, tidak terburu emosi, sabar. Kita merenung, berpikir, sabar. Tanpa kesabaran ini adalah nonsen. Tanpa sholat adalah nonsen bagi seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini sabar. Dengan sabar kita tidak emosi, tidak memukul, tidak merusak sekeliling kita. Ya itu. Ya. Sabar. Semua kalau tidak dengan kesabaran tidak jadi. Kalau tidak sabar kita akan perang berkelahi. Sebelum sudah perbuatan setan kan. Kalau kita tidak sabar, kalau kita sabar, sudahlah. Ini adalah takdir Allah. Kita sabar. Tidak perlu merintih, tidak perlu memaki Allah. Karena kita memaki Allah. Tidak perlu. Karena muslim itu di mana-mana, kapan saja, saat duka, nestapa, atau saat bahagia, itu bahagia, senang, gembira. Di mana-mana muslim itu senang. Kalau kita diberi takdir yang sedih, itu ada penggugur dosa. Kalau diberi takdir gembira, itulah sebagai kesyukuran kita. Bersyukur atas kenikmatan, maka itu adalah pahala.
sabar. Masa kita harus berkelahi macam anak-anak kecil, kan tidak. Ini pendengar yang rahmati Allah, kita sudah dewasa, insya Allah kita diberi kelapangan hati. Sadari Rabbi syrahli sadari, ya Allah berilah kami kelapangan hati, tidak sempit hati. Kalau hati sempit kita memakai Allah, hati sempit kita memukul orang, hati sempit kita sampai bunuh diri, gantung diri, buang diri. Itu kalau sempit. Iya, mereka kaya, punya perusahaan, penghasilannya miliar-miliar ya, keuntungannya ratus juta, tapi mereka na'udzubillah misalnya tidak sabar, sangat bangkrut, resesi ekonomi, bangkrut perusahaannya, dia pilih bunuh diri, gantung diri, bakar diri, buang diri. Na'udzubillah min zalik. Karena sempit hatinya telah sempit. Mereka harus mengakhiri dengan tragis, dengan bunuh diri. Banyak pendengar. Kenapa? Karena itu adalah orang-orang yang tidak sabar. Kadang kita di atas, rezeki masuk banyak, kadang kita sedikit. Yang penting kita bisa survive, hidup, kan begitu. Ini seruan-seruan daripada uta'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi seru dengan jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Pendengar, insya Allah kita lanjut. Intinya adalah wasta'inu bis sabri wasa salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sabar. Hayya 'ala shalah. As-salatu khairum minan naum. Saat subuh dingin, ini anaknya tidur, kita sabar. Jalan ke masjid sholat 5-10 menit sudah selesai. Tidak lama pendengar, tidak lama. Kalau umat-umat terdahulu ibadahnya lama sekali. Hari Sabat kaum Yahudi, Bani Israel, hari Sabat 24 jam itu ibadah terus di masjidnya Yahudi. Iya. Tapi mereka sabar, orang Yahudi sabar, maka dilebihkanlah Yahudi dari segala bangsa, karena mereka sabar. Sami'na wa ata'na, biar 24 jam satu hari Sabat mereka di masjid ibadah, dia tidak duka lara nastapa, tapi dia sangat gembira. Inilah nubuah, pesan nubuah, inilah jalan surga. Insyaallah, amin. Kita akhiri a'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.